Saya akan melanjutkan lagi anak adopsi di zamannya pengadopsian. Glory Jesus. Yang hari Jumat kita sudah membaca di Galatia pasal 4. Dan kita melihat bagaimana Brother Branham menghubungkan Galatia 4 dengan Yohanes 14. Dan Yohanes 14 adalah Yesus harus pergi untuk mempersiapkan tempat bagi kita, bagi benih-benihnya, bagi orang-orang kudusnya. Suatu tempat yaitulah rumah besar di rumah Bapa. Dan tempat rumah besar yang dimaksudkan tidak lain adalah tubuh-tubuh teofani. Haleluya. Tubuh-tubuh celestial. Tubuh-tubuh sorgawi. Dia bukan menciptakan lagi. Dia hanya mempersiapkan tempat itu. Haleluya. Mari kita baca di saya akan baca di 1 Korintus 15 ayat 20. Senang bisa kembali ke mimbar ini lagi. 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang tidur. That slept. Meninggal bahasa Indonesia, tapi mereka tidak meninggal. Mereka tidak mati. Mereka hanya tidur. Mereka sedang beristirahat saat ini di dimensi yang ke-6. Dan Kristus, Paulus mengatakan, dia dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung. Ayat 21, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Di dalam Kristus, even so in Christ. Begitu juga di dalam Kristus kita akan dihidupkan. Made alive. Kita akan dibuat hidup. Haleluya. Persekutuan dengan Adam membawa setiap orang mengalami kematian. Tapi di dalam Kristus, maka setiap orang dijadikan, dibuat hidup. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kristus menjadi buah yang sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Ayat 24, kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan segala penguasa, sesudah ia membinasakan segala penguasa, rule, atau kekuasaan, dan otoritas, dan kuasa. Jadi seluruh pemerintahan, seluruh otoritas dan seluruh kuasa tiba waktunya akan ditundukkan oleh Kristus. Kristus seorang yang diurapi. Kristus yang adalah sang firman. Karena ia harus memegang pemerintahan, amen, ayat 25, for he must reign. Sebab dia harus memerintah. Haleluya. Bahasa Indonesia, karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja,
bahasa Inggris, sebab dia harus memerintah sampai dia Allah sudah meletakkan semua musuh-musuhnya di bawah kakinya, kaki Kristus. Musuh yang terakhir yang akan dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kakinya, amen, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala sejenak dan berdoa. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami ucapkan syukur buat pertemuan pada malam hari ini. Kembali kami bisa menikmati Tuhan akan kebaikan-Mu dan kuasa-Mu dan hadirat-Mu Tuhan. Suasana surgawi sekalipun kami terpisah-pisah dan masih terhubung secara online Tuhan. Melalui streaming ini Tuhan, tapi tidak pernah kami merasa bahwa Engkau meninggalkan kami. Kami merasakan Tuhan bahwa hadirat-Mu juga ada di tempat masing-masing, di mana saudara dan saudariku sedang berkumpul saat ini Tuhan Yesus. Tuhan melihat gambar di layar televisi mereka masing-masing, Tuhan, namun mereka merasakan bahwa mereka tahu bahwa malaikat Tuhan ada di dekat mereka Tuhan. Sebab firman-Mu yang dikumandangkan dari mimbar ini Tuhan Yesus, haleluya, adalah firman yang diberitakan di dalam kuasa kebangkitan-Mu untuk mengubahkan setiap anak-anak-Mu Tuhan, untuk mengenyangkan setiap mereka yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu, untuk mempersiapkan mereka lebih lagi Tuhan bagi kedatangan-Mu, bagi kebangkitan orang-orang kudus, bagi Tuhan akan pengubahan tubuh ini Tuhan Yesus. Oh Bapa di surga, biarlah urapan-Mu turun atas kami Tuhan, baik yang menyampaikan firman-Mu, baik yang mendengarkan firman-Mu, dimanapun saudara dan saudariku berada Tuhan, dan biarlah koneksi berjalan dengan baik sehingga kata demi kata bisa ditangkap dengan jelas Tuhan Yesus, haleluya, dan itu mendatangkan penyegaran, mendatangkan kekuatan Tuhan, mendatangkan inspirasi, mendatangkan semangat Tuhan Yesus, mendatangkan suatu dorongan ilahi Tuhan, untuk membawa masing-masing, haleluya, berlari terus kepada hadiah tersebut dan memandang ke depan dengan sukacita bahwa kedatangan-Mu tidak akan lama lagi, dan berlari kepada tanda panggilan tersebut dan meletakkan segala beban dan dosa yang menghalangi Tuhan. Oh haleluya, dan bersekutu di dalam Kristus Yesus untuk dibuat hidup Tuhan di zaman ini Tuhan, ketika maut sedang berkuasa di masa ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih kemurahan-Mu Tuhan, dan biarlah berkat-berkat rohani-Mu tercurah atas kami, dan kiranya setiap doa yang sudah dinaikkan Tuhan, oh glory, oleh pertolongan Roh Kudus-Mu, itu menyenangkan hati-Mu, dan Engkau berkenan untuk mengabulkannya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati Tuhan Yesus akan pelayanan firman-Mu malam ini Tuhan, berkati setiap jiwa-jiwa yang percaya akan firman-Mu Tuhan Yesus, dan biarlah itu menjadi hidup di dalam hidup masing-masing Tuhan, untuk hormat kemuliaan bagi Sang Anak Domba, penebus kerabat kami Tuhan, yaitu Yesus Kristus, dan di dalam namanya juga kami mengucap syukur, kami berdoa dan memohonkannya, kiranya Engkau mengabulkannya ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Haleluya, silakan duduk. Tuhan berkati kita semuanya pada petang hari ini, haleluya. Saya bacakan untuk saudara di Wahyu 11. Ayat 15. Sesudah diumumkan di ayat yang ke-14 bahwa celaka yang ketiga segera menyusul.
Dan kita tahu celaka yang ketiga adalah perang dunia ketiga atau perang Harmagedon. Amin. Dan Tuhan akan memurnikan akan bumi ini untuk sesaat, untuk mempersiapkan bagi tampilnya pemerintahan yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di kitab Korintus tadi, bahwa Yesus Kristus akan memerintah sebagai raja. Dan menurut Lukas 1 ayat 32, jelas dikatakan di sana bahwa ia akan duduk di tahta Daud. Amen. Maka apa yang akan terjadi di waktu yang tidak akan lama lagi, maka kita sekarang berada di masa-masa yang genting, di masa-masa ketika seluruh dunia, bangsa-bangsa akan berada di bawah penaklukan Yesus Kristus, Sang Firman, di mana ia akan datang kelak di Wahyu 19 dengan pedang yang keluar dari mulutnya, dan dia diberi nama Sang Firman Allah. Dia akan datang dengan menunggang kuda putih, diikuti oleh para penunggang-penunggang yang lain yang berjubah putih, haleluya, yang adalah anggota-anggota mempelai wanita Yesus Kristus, dan akan memerangi mereka yang menyerang akan Yerusalem, haleluya. Dan di ayat yang ke-15 dikatakan di sini, mengikuti akan kitab Korintus tadi, lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan dia yang diurapinya, dan ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Saya bacakan dalam bahasa Inggrisnya. The kingdoms of this world, kerajaan-kerajaan dunia ini akan menjadi the kingdoms of our Lord and of His Christ. Kerajaan-kerajaan dunia ini akan menjadi kerajaan-kerajaannya Tuhan kita dan Kristusnya. Amen. Siapa Tuhan? Siapa Kristus? Yesus Kristus. Bagi penganut faham Trinitas, maka mereka akan langsung percaya. Kan ada dua oknum. No. Anda salah memandang. Anda butuh minyak Roh Kudus untuk mencilekan kebutaan spiritualmu, supaya setiap kali Anda membaca nas kitab suci, Anda hanya akan melihat satu oknum, satu Tuhan, satu Allah, satu urapan, yang adalah Yesus Kristus. Dialah nama Sang Pencipta langit dan bumi, sebab semua keluarganya yang di sorga maupun yang di bumi diberi nama Yesus Kristus. Amen. Dialah kepala atas segala sesuatunya. Dan dia akan memerintah untuk selama-lamanya. And he shall reign forever and ever. Dia akan memerintah untuk selama-lamanya. Maka Anda bisa melihat dengan jelas bagaimana apa yang diucapkan, dituliskan oleh Rasul Paulus terkoneksi dengan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, yaitu adalah pemerintahan 1000 tahun damai, di mana Kristus akan memerintah sebagai raja dan mempelai wanita akan menjadi pasangannya sebagai ratunya. Kristus akan berbagi tahta dengan yang dikasihinya, raja dan ratu, mempelai pria dan mempelai wanita. Kristus, amin, dan gerejanya, haleluya, Boas dan Ruth, amin, juga turut Naomi di sana, amin. Yesus Kristus, mempelai wanita, dan 144.000, amin. Terpujilah nama Tuhan, glory Jesus. Kristus, mempelai wanitanya, dan orang-orang Yahudi yang juga sudah menang akan binatang, tanda binatang, dan patung binatang itu, yang dituliskan di Wahyu pasal yang ke-15. Oh, glory. Boas, Ruth, dan Naomi akan tinggal di masa 1000 tahun. Amin. Di sangkakala ketujuh di mana di situ pemerintahan Kristus sebagai raja, di mana seluruh kerajaan-kerajaan dunia ini akan ditaklukkan di bawah kakinya. Haleluya. Dan dikatakan di situ yang kesudahannya. Amen. Musuh yang terakhir yang akan ditaklukkan adalah maut. Musuh yang terakhir yang akan ditaklukkan adalah maut.
Itulah sebabnya Anda bisa melihat bagaimana penunggang kuda yang keempat dari meterai keempat diberi nama oleh Raja Wali, maut dan neraka mengikuti dia. Sehingga apa yang berlangsung di zaman ini adalah karena penunggang kuda yang keempat, meterai keempat yang bernama maut itu sedang melintas di seluruh dunia ini untuk membinasakan siapa yang bisa dibinasakan. Amin. Tapi ada sekelompok orang yang tidak bisa dibinasakan, yaitu adalah kelompok mempelai wanita Yesus Kristus yang sudah mengenakan namanya oleh sebuah pembaptisan roh, amen, dan dia mengoleskan dan memperlihatkan seperti Rahab, yaitu adalah tanda tali merah, amen, di dalam melalui sebuah kehidupan yang diubahkan oleh kuasa roh firman yang sudah dinyatakan oleh seorang nabi di akhir zaman. Haleluya. Praise the Lord. Sehingga mempelai wanita aman. Haleluya. Ketika malaikat maut, malaikat pembinasa sedang melintas seluruh muka bumi ini, tetapi mempelai wanita aman di dalam pavilionnya Tuhan. Aman di dalam kemah rahasianya Tuhan. Haleluya. Dan tidak perlu memiliki rasa khawatir, gelisah, dan takut. Amen. Sebab Boas sudah berkata kepada Rut, nggak usah takut. Tuhan kita Boas Kristus di zaman ini berkata kepada mempelai wanitanya, jangan takut. Amen. Praise the Lord. Dia sudah memberitahukan apa yang akan terjadi. Amen. Masa-masa yang sukar dan yang sangat sukar. Haleluya. Tetapi dia sudah berkata terlebih dahulu, jangan takut. Dengan kata lain, Anda akan menjalani masa-masa yang sukar itu. Amen. Karena kita berada di antara tribulasi amatir dan tribulasi besar. Maka kita bisa merasakan, haleluya, ketika tribulasi besar akan berlangsung, klimaksnya, puncaknya akan berlangsung. Dan masa-masa yang sukar harus kita jalani saat ini. Tapi Tuhan sudah berkata, jangan takut. Amen. Haleluya. Kita merasakan gejala-gejala tersebut. Tapi sebelum musuh akan mencaplok atau mengendalikan dunia sepenuhnya, mengontrol dunia sepenuhnya di dalam genggamannya, praise the Lord. Maka Yesus Kristus tampil untuk mengeluarkan mempelai wanitanya dari dunia ini. Oh, terpujilah nama Tuhan. Glory Jesus. Itulah sebabnya Anda bisa melihat dia tampil. Haleluya. Wahyu 10, dia turun dari sorga dengan gulungan kitab yang terbuka. Amin. Dan itu adalah sama seperti Yosua pasal yang kelima. Seperti yang nyanyian, terikat kepada absolutku. Yosua 5 ayat 13 dan ayat 14. Di mana panglima bala tentara Tuhan menampakkan dirinya kepada Yosua. Haleluya. Dan dengan demikian menempatkan Yosua pada posisinya. Oh, terpujilah nama Tuhan. Sesudah kepada Yosua diberitahukan ketika Tuhan memanggil Yosua, maka Tuhan tunjukkan posisinya. Sekarang Tuhan sendiri yang menampakkan diri kepada Yosua, panglima bala tentaranya Tuhan. Dan Yosua sujud dengan mukanya ke tanah dan menyembah. Oh, praise the Lord. Haleluya. Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Perkataan yang sama yang diucapkan oleh Tuhan kepada Musa di Keluaran pasal 3. Amen. Tanggalkan kasutmu, sebab tempat di mana engkau menginjak itulah kudus adanya. Sebab yang maha kudus, yang maha besar, haleluya, pencipta langit dan bumi, hadir di tempat tersebut. Menampakkan dirinya kepada Musa, memberikan penugasan, menampakkan dirinya sekarang kepada Yosua. Allahnya Musa sekarang menampakkan diri kepada Yosua. Oh, haleluya. Prajuritnya Allah yang besar untuk meneruskan pelayanan Musa. Yang Yosua gambaran Roh Kudus. Dan sekarang Roh Kudus ditempatkan di dalam mempelai wanita dan membagi-bagikan tanah tersebut. Amen. Haleluya. Untuk memperlihatkan kepada kita bahwa kita adalah ahli warisnya Bapa. Dan kita harus menempati tanah pusaka kita masing-masing. Glory Jesus. Sehingga Anda bisa melihat kesamaan dari Yosua 5 adalah Wahyu 10 ayat 1.
Yesus turun. Amen. Mari kita baca di Wahyu. Haleluya. Yesus turun, Kristus turun. Glory Jesus. Yang turun inilah firman. Oh, glory. Sebagian orang berpikir bahwa Yesus yang turun, firman yang turun. Jadi apa bedanya Yesus dan firman? Inilah oknum yang sama. Oh, brother. Jika kita tidak memiliki pemahaman yang benar oleh Roh Kudus bahwa hanya ada satu oknum, kita akan dibuat bingung tapi tidak mempelai wanita. Bayangkan kalau seorang istri bingung melihat suaminya, yang mana suamiku? Berarti istri tersebut punya lebih dari satu suami. No. Satu istri, satu suami. Amen. Karena suami ini hanya punya satu istri. Haleluya. Mempelai wanita. Glory Jesus. Nyonya Yesus Kristus. Dan Wahyu 10 dikatakan di sana. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya. Dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Haleluya. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Oh, praise the Lord. Wahyu 10 ayat 1 dan ayat 2 adalah Yosua 5 ayat 13 sampai 15. Amen. Dia datang turun, amen, dan menjumpai akan Yosua, prajurit yang gagah perkasa tersebut. Praise the Lord. Dan kemudian Anda bisa melihat di situ bahwa kakinya bagaikan tiang api. Dia adalah sang tiang api yang menuntun Israel di padang gurun. Dialah tiang api yang menampakkan diri kepada Musa. Dialah tiang api yang sama yang menampakkan diri kepada Saulus. Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Oh, terpujilah nama Tuhan. Tiang api lah malaikat Tuhan yang melepaskan Paulus dan Silas, Petrus dari dalam penjara. Dan di tangan Yesus Kristus, sang firman itu, gulungan kitab kecil yang terbuka, menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dia sedang memperlihatkan bahwa tiba waktunya, amen, semua yang ada di bumi, semua manusia yang ada di bumi, karena laut bicara orang banyak, amen, laut berbicara tentang manusia, laut berbicara tentang orang banyak. Tiba waktunya bahwa bumi dan semua yang diam di bumi akan berada di bawah kekuasaan Yesus Kristus, karena dia sudah turun dan membentangkan akan kepemilikan akan bumi tersebut. Haleluya. Dia turun untuk mendatangkan Roh Kudus untuk diam di dalam umat pilihannya dan mengajar umat pilihannya sebagai seorang tutor, sebagai seorang pengajar, sebagai seorang guru. Sebelum Anda dan saya akan memerintah di kerajaan 1000 tahun, maka saya dan saudara harus diajar. Amen. Karena untuk memerintah di sana bersama dengan Kristus, haleluya, haruslah penuh dengan firman. Amin. Bagaimana mungkin kita akan memerintah bersama dengan Kristus, sedangkan Kristus adalah kepenuhan firman. Maka kita dan kita sebagai anak-anak Allah, haleluya, harus menjadi kepenuhan firman juga. Haleluya, praise the Lord. Maka kita harus diajar, haleluya, dipimpin ke dalam seluruh kebenaran oleh sang kebenaran, roh kebenaran itu sendiri. Amen. Terpujilah nama Tuhan. Glory Jesus. Itu sebabnya Anda bisa melihat bagaimana kepada mempelai wanita, dia turun melalui nabinya untuk memperlihatkan bahwa bersama dengan Kristus, mempelai wanita akan turut memerintah di kerajaan 1000 tahun. Haleluya. Di mana semua bangsa-bangsa, semua kerajaan-kerajaan akan ditundukkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Namun siapa yang menyertai dia ketika dia mengalahkan bangsa-bangsa, ketika ia menundukkan bangsa-bangsa, mempelai wanita menyertai Yesus Kristus. Kemana anak domba pergi, mempelai wanita mengikuti. Lihat apa yang terjadi di dalam pelayanan Yosua. Ketika meterai ketujuh menampakkan diri, menyatakan dirinya, menyingkapkan dirinya kepada Yosua. Maka Anda membaca di Yosua pasal yang ke-10. Ketika Yosua, haleluya, membutuhkan ekstra waktu untuk mengalahkan raja-raja. Maka dia berkata, matahari berhenti di sini, bulan berhenti di sini. Oh, dan di akhir pasal Yosua 10, maka dikatakan Yosua
sudah menyelesaikan peperangan tersebut dan meraih tanah demi tanah tersebut, sebab bukan Yosua yang berperang, bukan Israel yang berperang, tetapi Allahnya Israel yang berperang. Amen. Sebab dia sudah menampakkan dirinya, dia sudah menampakkan dirinya kepada nabinya, dia sudah menyelesaikan akan meterai-meterai disingkapkan, dan sekarang di bawah meterai-meterai mempelai wanita sedang diajar. Oh, haleluya, praise the Lord, haleluya. Dan kita lihat di Yosua pasal 10. Yosua 10. Lalu Yosua ayat 12 berbicara kepada Tuhan, pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Jadi ada waktunya bahwa Tuhan akan menyerahkan apa yang sedang dikerjakan oleh Yosua di dalam pertempuran demi pertempuran untuk meraih inci demi inci, tanah demi tanah, dan mengalahkan raja-raja tersebut dan merebut akan kota-kota mereka. Tiba waktunya, maka Tuhan akan menyerahkan. Tapi Tuhan ingin melihat kegigihan kita. Amen. Tuhan ingin melihat kerja kerasnya Yosua. Tuhan ingin melihat kesungguhannya Yosua. Tuhan ingin melihat kesungguhan Israel. Praise the Lord. Yosua sungguh-sungguh karena dialah pemimpin bagi Israel. Amin. Tapi Tuhan ingin melihat bagaimana respon Israel di bawah kepemimpinan Yosua. Haleluya. Praise the Lord. Anda mengerti yang saya maksudnya? Berarti harus ada usaha, pekerjaan, dan perbuatan yang harus dikerjakan oleh orang-orang Israel. Karena Tuhan tidak akan memberikannya dengan semudah itu. Sambil contoh, aku akan berikan negeri itu. Kemudian besoknya, nih, ku berikan. Masuk kalian ke sana, semua raja udah kumatikan. No. Tuhan harus mengerjakannya melalui Yosua dan Israel. Maka Tuhan sudah berjanji bahwa kita akan memerintah di kerajaan 1000 tahun. Tuhan sudah berjanji bahwa kita akan mengalahkan dunia ini. Tuhan sudah berjanji imanmu mengalahkan si jahat. Amin. Dan dunia ini dikuasai oleh si jahat. Tuhan sudah berjanji bahwa kita akan memerintah bersama dengan Yesus Kristus di kerajaan 1000 tahun. Tapi Tuhan tidak akan memberikannya dengan begitu saja. Haleluya. Dibutuhkan suatu ekspresi di dalam diri kita sebagai anak-anak Allah. Haleluya, di mana saudara dan saya membiarkan Tuhan yang berperang. Ada amin. Tuhan ingin memakai tubuh ini. Membiarkan Tuhan berperang. Saya bacakan di sini. Yosua 10. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Kepada siapa Yosua berbicara? Tuhan. Bukan kepada bishop, bukan kepada ketua sinode, bukan kepada kardinal, bukan kepada manusia, tapi Yosua berbicara kepada Tuhan. Amen. Maka Anda harus tahu kepada siapa Anda sedang berbicara pada malam hari ini di dalam hidupmu, supaya janji Tuhan tergenapi pada dirimu. Amin. Maka Anda harus berbicara kepada Tuhan, dan untuk bisa berbicara kepada Tuhan, Anda harus merasakan seperti Yosua, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Yosua. Amin. Maka Tuhan yang sama, Kristus yang sama, harus datang langsung oleh sebuah pewahyuan kelahiran kembali, datang langsung ke dalam hatimu. Haleluya. Maka Anda akan mampu berbicara kepada Tuhan. Amen. Dan apa yang dikatakan di sini? Ia berkata di hadapan orang Israel. Matahari. Haleluya. Ia berkata di hadapan orang Israel. Jadi ucapan Yosua bukan di sudut kamar, bukan di sudut rumah, atau di bawah pepohonan yang rindang dan tidak ada orang di sana. Yosua mengucapkan perkataan yang hebat ini di hadapan orang-orang Israel. Jadi saksinya seperti kumpulan awan. Haleluya. Bukan 1-2 orang saksi atau 3 orang saksi, seperti kumpulan awan. Karena bala tentara Israel sedang mengerumuni dia. Glory. Matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Ayat 13. Maka berhentilah matahari,
dan bulan pun tidak bergerak. Apa dampak pertemuan Yosua? Apa dampak kedatangan Tuhan kepada Yosua? Yosua, haleluya. Brother Branham menunggu untuk mengkhotbahkan Yosua 10. Dan dia harus menunggu sampai Tuhan yang menyatakan hal itu. Karena ini akan terkait dengan Markus 11. Mengucapkan firman sama seperti sang anak adopsi, yaitu Yesus Kristus, berkata kepada pohon ara, terkutuklah engkau. Maka esoknya murid-murid melihat pohon ara menjadi kering, mati. Sebab ucapan Yesus Kristus. Oh, terpujilah. Sesudah Yesus Kristus dipenuhi dengan Roh Kudus. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan diam. Praise the Lord. Haleluya. Sesudah Yesus Kristus diadopsi di Markus 9. Ada amin. Ketika dia diubahkan di atas gunung transfigurasi. Terpujilah nama Tuhan. Dan sekarang di Markus 11, dia mengucapkan kepada ciptaan. Amin. Pohon ara, terkutuklah engkau karena tidak menghasilkan buah. Dan pohon itu pun mati oleh karena ucapan Yesus Kristus. Dan kemudian para murid melihat ucapan itu memiliki kuasa. Tentu saja. Karena yang mengucapkanlah manusia Allah. Allah manusia, sang pencipta yang bernama Yesus Kristus. Oh, terpujilah Tuhan. Dan kemudian Yesus berkata, jikalau hatimu tidak bimbang, hatimu tidak ragu-ragu, berkata kepada gunung ini, tercampak ke dalam laut, maka gunung pun akan pindah ke dalam laut. Oh, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Lihat dampak daripada tampilnya sang raja di atas segala raja kepada Yosua. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Oh, terpujilah nama Tuhan. Belum pernah ada hari seperti itu. Baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia. Bahwa Tuhan mendengarkan voice of a man. Ada amin? Bahwa Tuhan mendengarkan the voice of man. Mendengarkan suara manusia. Glory Jesus. Secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Sebab yang berperang untuk mempelai wanita adalah Kristus. Sebab yang berperang untuk Anda masing-masing adalah Tuhan, Roh Kudus. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi Roh Kudus. Dan tidak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan. Dan jika Roh Kudus menyatu dan beroleh tempat yang manis dalam hati seseorang yang percaya penuh pada firman Tuhan di zaman ini, maka apa yang sukar bagi seorang anak Allah? Ucapkan saja. Amen. Ucapkan saja. Ucapkan firman Tuhan itu. Karena Roh Kudus akan membacking segala ucapan itu. Haleluya. Dan bukti bahwa Roh Kudus membacking Anda dilahirkan kembali, Anda diubahkan, Anda dipilih, Anda dipanggil, Anda diurapi, dipenuhi dengan Roh Kudus, Anda ditempatkan, diadopsi. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi anak yang diadopsi. Praise the Lord. Haleluya. Sebab Yesus sekarang, Kristus turun dengan gulungan kitab. Amin. Kaki yang satu di atas laut, kaki yang satu di atas bumi. Haleluya. Memperlihatkan bahwa lihat apa yang terjadi pada Yosua. Ayat 22. Kemudian berkatalah Yosua, bukalah mulut gua dan keluarkanlah kelima raja itu dari dalam dan bawa kepadaku. Oh, haleluya. Dan dikeluarkanlah mereka, ayat 24, setelah raja-raja itu dikeluarkan dan dibawa kepada Yosua, maka Yosua pun memanggil semua orang Israel berkumpul dan berkata kepada para panglima tentara yang ikut berperang bersama-sama dengan dia, marilah dekat, taruhlah kakimu ke atas tengkuk raja-raja ini. Maka datanglah mereka dekat dan menaruh kakinya ke atas tengkuk raja-raja ini. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Sebab di Roma 16 ayat yang ke-20. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus, Tuhan kita menyertai kamu. Amen. 1 Korintus 15, musuh yang terakhir yang akan dikalahkanlah maut.
Dan Yesus Kristus akan menaklukkan segala sesuatunya di bawah kakinya. Dan sekarang kaki siapa yang ada di bumi? Kakinya mempelai wanita. Amen. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Di manakah Kristus berada di bumi? Di dalam diri mempelai wanita. Haleluya. Tanda yang super, Allah menyatu dengan umatnya, gereja yang super, hendak ditampilkan dengan sempurna, seperti dulunya, haleluya, praise the Lord, untuk memperlihatkan bahwa Kristus sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Bukan sekedar tumpang tangan orang sakit sembuh, bukan sekedar mengusir setan, oh brother, tapi mengucapkan firman, beranjaklah gunung, maka tercampaklah ke dalam laut, jika hatimu tidak bimbang dan tidak mendua hati, haleluya. Kristus yang sama mengerjakan dirinya pada diri Yosua, Kristus yang sama mengerjakan dirinya pada dirinya sendiri di bumi, Kristus yang sama mengerjakan dirinya pada William Branham, haleluya, Kristus yang sama sedang mengerjakan dirinya pada diri mempelai wanita di akhir zaman. Tanpa kita, mereka semua tidak sempurna. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, sehingga Anda bisa melihat apa yang harus dikerjakan sebelum pemerintahan 1000 tahun tiba. Apa yang harus dimanifestasikan sebelum pemerintahan milenium tiba. Amen. Terpujilah nama Tuhan. Glory Jesus. Harus tampil anak-anak yang diadopsi, yang memperoleh roh adopsi di dalam dirinya. Sebab seluruh ciptaan sedang mengerang, memanifestasikan untuk pemanifestasian anak-anak Allah. Seluruh ciptaan sedang mengerang, saudara dan saudariku, untuk ingin melihat tuannya tampil lagi seperti dulunya di Taman Eden. Haleluya. Anak yang diadopsi di Taman Eden. Sehingga ketika dia melihat pohon bertumbuh tapi tidak pada posisinya, tidak sejajar dengan kawan-kawannya yang lain, maka dia berkata, pohon bergeserlah ke kanan supaya lurus dengan kawan-kawanmu yang lain. Oh, praise the Lord. Apakah itu, brother and sister? Pemanifestasian firman di dalam ucapan firman tersebut, dan hanya anak Allah yang diadopsi yang akan mampu mengerjakan semuanya itu, bukan dari dirinya tapi oleh kesatuan dia dengan Tuhan. Bukan Yosua dan Israel yang berperang, tapi Allahnya Israel yang berperang. Haleluya, praise the Lord. Dan tunggu waktunya ketika semua musuh akan takluk di bawah kaki Yesus Kristus. Kristus di dalam mempelai wanitanya adalah pengharapan yang mulia. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Saya percaya kita semua ingin meraih akan pemerintahan tersebut. Saya percaya kita semua ingin memerintah bersama dengan Yesus Kristus. Haleluya. Maka lihat nas demi nas dibentangkan sedemikian rupa. Haleluya. Untuk memperlihatkan kepada saudara apa yang diajarkan oleh nas-nas kitab suci adalah ya dan amin. Di tengah-tengah dunia ateis, komunisme, orang-orang yang pura-pura percaya, orang-orang yang tidak percaya penuh dengan isi Alkitab, orang-orang yang ragu-ragu, orang-orang saintis yang hanya percaya kepada pembuktian-pembuktian. No. Kita berjalan oleh iman. Amen. Haleluya. Oleh iman yang datang dari pemberitaan firman Tuhan. Itulah yang membawa kita kepada iman, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Amen. Sebagai seorang anak yang diadopsi, yang harus dimanifestasikan di akhir zaman. Oh, glory. Untuk memperlihatkan bahwa Yesus Kristus sama kemarin, hari, dan selamanya. Hidupi firman, hidupi kebenaran. Pastikan Anda diubahkan sepenuhnya. Haleluya. Oleh sebuah kelahiran kembali. Maka itu membawa Anda kepada pengadopsianmu. Membawa Anda kepada pemposisianmu. Membawa Anda kepada tempatmu di dalam tubuh Kristus. Itulah tanah pusakamu. Itulah warisanmu sebagai anak-anak waris, ahli-ahli waris di akhir zaman. Ketika surat sertifikat atas bumi sudah dinyatakan kembali oleh tersingkapnya meterai-meterai, oleh berkumandangnya ketujuh guru. Haleluya. Maka Anda tahu sekarang, amen, bahwa apa yang dulu sudah digadaikan oleh Adam, Yesus Kristus penebus kerabat, sudah membawanya kembali kepada Bapa. Namun sekarang adalah waktunya untuk memanifestasikan, sama seperti Brother Branham dulunya, seorang manusia di zaman modern, berjalan sebagai seorang anak Allah, di dalam iman, di dalam peradaban iman. Haleluya.
Praise the Lord. Haleluya. Kita terlahir sebagai manusia-manusia yang dilahirkan di dalam peradaban ilmu pengetahuan. Tapi Tuhan ingin membawa Anda kembali kepada Tuhan ingin membawa kita kembali kepada peradaban iman. Oh, haleluya. Dan William Branham, seorang anak Allah, seorang pastor, seorang pengkhotbah, seorang penginjil, seorang nabi, amen, sudah berjalan di dalam peradaban iman.